Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Al-Mujahidin, betul? Yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmah, menjadi asbab kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua dosa-dosa kita. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang masih ada hutangnya mudah-mudahan segera dilunasi oleh Allah, amin. Yang kehilangan barang mudah-mudahan bisa dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa ujian dan musibah yang menimpa kita semuanya mudah-mudahan menambahkan kita untuk menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit yang kita alami mudah-mudahan menjadi asbab turunnya rahmat dan ampunan atas dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang masih terbaring sakit di rumah sakit atau dirawat di rumahnya masing-masing, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang juga saudara-saudara kita yang mendahului kita yang meninggal dunia, terutama pada hari ini saya ingin menyampaikan berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang guru umat, seorang penggerak mujahid kemakmuran masjid yang menjadikan masjid sebagai contoh peradaban Islam di Indonesia. Telah berpulang ke rahmat Allah pada pagi dini hari tadi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Allah yarham Kiai Haji Muhammad Jazir ASP. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah tempatkan beliau di surganya. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa dan berkumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, barangkali saya Al-Fakir baru pertama kali hadir bersilaturahim di depan jamaah ibu-ibu Masjid Al-Mujahidin ini. Saya rasanya jadi minder ya, karena ini rasanya saya seperti berada dalam kisah novel. Ya, kalau novel zaman dulu
Dulu ada judul novelnya apa namanya, perawan di sarang, di sarang apa? Sarang penyamun. Kalau pagi ini saya perjaka di sarang ibu-ibu, di sarang emak-emak, ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Barangkali juga pernah kita bersilaturahim, tetapi tidak di dunia yang nyata, bisa tatap muka seperti ini. Barangkali pernah ada yang barangkali, ya, saya bukannya GR, barangkali ada yang pernah menyaksikan saya di TV One, di program Damai Indonesiaku setiap hari Sabtu dan Ahad. Ya, paling tidak muncul saya situ sekali sebulan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini menjadi asbab rahmat, menjadi asbab hidayah, dan mudah-mudahan menjadi penguat tali ukhuwah di antara kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, saya hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan safari dakwah, ya, yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Muhammadiyah Banjarbaru. Saya menginap di Banjarbaru dan mengisi insyaallah sampai hari Sabtu yang akan datang tanggal 27 Desember. Tadinya diminta sampai tanggal 28. Saya bilang nggak bisa, saya harus cepat-cepat pulang karena namanya laki-laki kalau disarang perempuan ini bahaya kalau lebih dari 1 minggu. Ya, nanti ada macam-macam, ya, nanti bahaya, nanti istri saya nanti datang kemari menginterogasi, ya, karena jarang di rumah saya ini. Kemarin seminggu baru dari Turki, sampai hari Kamis, Jumat istirahat 1 hari, itu pun ada pengajian dan lain sebagainya. Sabtu pagi sudah berangkat lagi ke Banjarmasin. Nanti pulang 27, 28, 29, 30 di rumah tanggal 1 Januari. Orang lagi tidur nyaman-nyaman, enak-enak liburan, saya pergi lagi ke Malang safari dakwah sampai 5 Januari. Begitulah kehidupan Ustadz. Maka kalau ada anak perawan jangan mau dinikahi sama Ustadz, nanti sering ditinggal keluar rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian saya selama safari dakwah ini kita akan mengkaji 40 hadis fi fiqhin nasri wat tamkin, untuk meraih kemenangan dan kemuliaan umat. Kenapa? Karena saya mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan amanah setelah pulang dari konferensi internasional yang ketiga untuk para dai dan alumni jurus Fakultas Syariah yang diselenggarakan di Istanbul kemarin, ya, yang mengundang ulama-ulama, para dai dan khatib dari seluruh dunia. Kurang lebih ada 1000 peserta yang hadir di Istanbul kemarin. Untuk apa? Untuk memperbaharui janji setia dan juga tekad untuk membela Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa harus selalu kita perhatikan? Karena umat Islam banyak yang abai dan lalai. Umat Islam tiap tahun banyak yang pergi umroh, tapi pergi umrohnya dia hanya tahu pergi ziarah, sholat di Makkah Masjidil Haram dan di Madinah Masjid Nabawi. Dan kiblat pertama umat Islam, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi, tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta amanah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, seringkali umat ini menganggapnya itu tidak penting.
karena mungkin tidak menjadi bagian dari ibadah haji dan umrah. Padahal masjid yang ada di Palestina yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang menjadi tumpuan, yang menjadi impian hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa sebagaimana diriwayatkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, setiap malam Nabi Muhammad itu tidak pernah tidur sebelum membaca surat Az-Zumar dan surat Al-Isra. Surat apa? Az-Zumar dan Al-Isra. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu sebelum tidur baca apa? Halo? Baca apa? Hah? Al-Muluk. Al-Muluk bagus dibaca Al-Muluk. Tapi Al-Muluk bagusnya dibaca setelah maghrib. Ya, setelah sholat maghrib. Baca surat Al-Kahfi seminggu sekali, hari Jumat atau malam Jumat. Baca Al-Muluk, Al-Waqi'ah, kemudian Ar-Rahman bisa kapan saja, tapi bagusnya habis maghrib, walaupun Nabi tidak menentukan waktunya. Tapi yang sering kita lupa, ada sunnah Nabi sebelum tidur malam, la yanamu ala firashihi hatta yaqra'a suratay Zumar wal Isra. Tidaklah tidur Nabi di atas tempat tidurnya, kasurnya, melainkan beliau terlebih dahulu membaca surat Al-Isra dan surat Az-Zumar. Kalau kita sebelum tidur yang kita baca adalah WA dan grup-grup WA. Sebelum tidur tengah malam sampai suami terbangun, ternyata di dalam selimut istri wajahnya bercahaya. Sedang apa? Sedang check out keranjang oren. Tring 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 tring. Waduh. Baru pesan apa, Bu? Baru pesan jilbab. Ini bagus ini. Warnanya ini, modelnya. Wah. Ini lagi bajunya keren ini, Pak. Ya, ada lagi kaos kakinya. Waduh, warnanya mantap-mantap. Sandal, sepatu, wah, apa yang belum lagi? Oh, ingat anak cucunya juga dibelikan. Masya Allah, ya. Sebelum kita tidur, Nabi SAW mencontohkan kita untuk membaca surat Al-Isra. Kenapa? Karena beliau rindu kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Rindu melihat perjalanan yang begitu mengagumkan dan mempesona. Rindu melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Rindu dengan Qubbatus Sakhrah. Rindu dengan semua tembok-tembok yang ada di Baitul Maqdis. Beliau sampai menghitung melihat bagaimana pintu-pintunya, jendela-jendelanya, dan bagaimana beliau terharu di malam Isra dan Mi'raj itu memimpin sholat berjamaah yang menjadi makmumnya adalah 124.000 dan Nabi. Alhamdulillah. Kalau saya Ustadz mimpin sholat, paling yang menjadi makmum ya hanya segelintir orang. Kalau Ustadz menjadi imam sholat subuh, menjadi imam sholat maghrib, sholat isya, ya makmumnya paling hanya 2-3 saf. Kecuali hari Jumat penuh masjidnya. Tapi itu pun penuh masjid, yang menjadi makmumnya ya banyak di antara kita ini. Dan apalagi imamnya itu adalah orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sholat di Masjidil Aqsa pada malam Isra dan Mi'raj itu, beliau menjadi imam yang makmumnya adalah 124.000 dan 124.000 Nabi dan Rasul.
maka itu adalah sholat jamaah terbaik sepanjang masa. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu terjaga dari perbuatan dosa. Kalau kita dikit-dikit dosa, betul? Ya kan? Dikit-dikit dosa. Baru bangun tidur udah bikin dosa. Baru ke toilet udah bikin dosa. Baru melangkah kaki keluar mau ke pasar udah bikin dosa. Baru ini itu udah banyak dosanya dah. Ya, satu hari ini kalau kita hitung dosa kita ini banyak sekali. Masya Allah. Makanya wajar kalau kita diminta oleh Nabi SAW agar apa? Memperbanyak istighfar minimal sehari itu 70 sampai 100 kali, insya Allah. Ya, hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Maka itu apa hadis-hadis yang dapat menguatkan nilai-nilai perjuangan kita untuk merebut Masjidil Aqsa? Karena kita sekarang berada di akhir zaman. Coba lihat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka berjuang melawan, menghadapi gempuran senjata, gempuran meriam, gempuran pesawat, gempuran roket dan rudal-rudal Israel. Mereka berkorban menyabung nyawa. Ya, tidak pasukannya, tidak orang tuanya, tidak kaum perempuannya, tidak anak-anaknya. Semuanya mereka persembahkan hidupnya untuk apa? Untuk membela agama Allah, untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Ya, sebab yang mereka lakukan ini adalah untuk mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan oleh saudara kita 2 tahun kemarin, dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai Oktober tahun ini 2025, baru mulai ada tanda-tanda gencatan senjata. 2 tahun mereka dibombardir, dipaksa untuk diusir keluar, tapi mereka tetap bertahan di dalam negerinya, bertahan berdiri kokoh di atas tanahnya. Mereka tidak mau keluar. Silahkan Israel mau usir kami, pergi ke utara, dari utara pergi ke selatan, terus seperti itu selama 2 tahun. Tapi kita menyaksikan keteguhan hati rakyat Gaza, orang-orang Palestina, para pejuang, para mujahidin yang luar biasa. Sehingga apa? Allah berikan kemenangan buat mereka. Kemenangan bukan berarti kita bisa mengalahkan musuh, ya, menghancurkan musuh, ya, kemudian mengambil alih kekuatan mereka. Kemenangan bukan hanya fisik. Ya, kalau diukur kemenangan itu, coba dulu rakyat Indonesia kira-kira menang nggak lawan Belanda? Hah? Sampai ada konferensi meja bundar di Den Haag tahun 49 yang namanya Perjuangan Rakyat Indonesia, ya, perjuangannya Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, itu tidak bisa mengalahkan pasukan Belanda. Ya, karena Belanda punya pasukan lebih banyak, senjatanya lebih canggih, logistiknya lebih kuat, semua faktornya lebih kuat. Yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia adalah bertahan, mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan republik, menyatakan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia ini ada dan negara-negara dunia harus mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan Allah berikan kemenangan itu tidak dengan cara kita mengusir Belanda, mengalahkan, bahkan membunuhi mereka, tapi dengan cara bagaimana? Kita menang dalam diplomasi internasional. Kita menang ketika mendapatkan dukungan politik dari negara-negara dunia yang memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949. Maka kita bangsa Indonesia bersyukur kepada Allah. Tahun 45 kita proklamasi 17 Agustus, dan kemudian Allah sempurnakan kemenangan itu dengan pengakuan Belanda pada tahun Desember 1949. Itu juga namanya kemenangan. Nabi Muhammad dan para sahabat dulu berjuang, kira-kira apakah jumlah pasukan kaum muslimin lebih banyak dari orang kafir? Tidak. Apakah senjatanya lebih hebat? Tidak. Apakah uangnya, logistiknya lebih banyak? Tidak.
tapi Allah berikan kemenangan di perang Badar, Allah berikan kemenangan di perang Ahzab, Allah berikan kemenangan di perang Mu'tah, di perang Tabuk dan lain sebagainya. Itu sebagai tanda apa? Allah ingin membuktikan kekuatan dan kekuasaannya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok pasukan yang sedikit jumlahnya bisa mengalahkan yang banyak. Ya. Maka itu disinilah peran ibu-ibu, ya, peran emak-emak. Seperti di Palestina itu, ibu-ibu Palestina ini Masya Allah, ya, luar biasa. Mereka mendidik anak-anaknya untuk menjadi mujahid yang tangguh, untuk menjadi pejuang yang kuat. Itu semua tidak lepas dari peran ibu-ibu. Makanya Israel itu banyak membantai ibu-ibu di Palestina. Supaya apa? Supaya tidak lahir generasi pejuang, generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dan pembebasan Masjidil Aqsa. Maka itu ibu-ibu saya ajak untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sampai pagi tadi hadis yang ke-9 di Masjid Muhammadiyah Sungai Miai. Sekarang di Masjid Mujahidin kita lanjutkan hadis yang nomor 10, Al-Hadithul Ashir. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang bisa dicatat, dicatat. Yang tidak bawa catatan silakan didengar dengan baik. An Sahlin bin Sa'din As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin. Apa itu ribatu yaumin? Berjuang menjaga wilayah perbatasan. Itu namanya ribat. Satu hari berjuang menjaga wilayah perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh fi sabilillah, dalam rangka diniatkan untuk berjuang di jalan Allah. Khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Itu pahalanya, keutamaannya lebih baik dari dunia dan semua apa yang ada di atas dunia itu. Apa yang ada di atas bumi? Apa saja, Bu? Hah? Di Kalimantan Selatan ada apa di atas buminya? Ada apa? Ada batu bara, ada minyak, ada sawit, ya, ada lontong. Lontongnya macam-macam, lontong orari. Tadi pagi saya makan, enak sekali, lahap. Dipesan yang full lagi. Lontong orari full itu apa namanya? Lontongnya 2 besar itu. Tidak ada di Jakarta, Masya Allah itu. Saya kira makan sarapan di Jakarta itu ya lontongnya cuma ya sedikit, lebih banyak sayurnya. Ini banyak lontongnya dan sayurnya juga banyak. Lauknya enak, telur, ayam, haruan. Waduh, Masya Allah, ya. Kalau tidak dimakan habis sayang, ya, dimakan semua kekenyangan, ya kan? Sampai saya tertidur tadi di sana. Masya Allah, ya. Ada ketupat kandangan, waduh, Masya Allah. Ada nasi kuning, wah, luar biasa. Pokoknya makanan kuliner orang Banjar ini hebat-hebat. Salah satu yang paling saya suka ini kuliner Indonesia adalah kuliner Banjar. Ya, walaupun dulu jarang ke Banjarmasin, ke Kalsel, saya sering makan kuliner Banjar ini di Balikpapan, ya, Samarinda. Itu banyak orang warung-warung Banjar itu. Ya, ciri warung Banjar itu apa? Di setiap resto Banjar itu ada fotonya guru sekumpul. Wah, itu. Oh, ini pasti orang Banjar ini. Nah, kayaknya tidak sah itu kalau tidak pasang foto guru sekumpul, ya. Nanti sebentar lagi ada haulnya itu. Nah, untung sebelum haul saya sudah pulang. Nah, kalau tidak bisa macet di jalan itu, tidak bisa pulang saya ke Jakarta. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan satu hari saja, ya, ribatu yaumin fi sabilillah, perjuangan menjaga perbatasan supaya apa? Musuh tidak bisa masuk, musuh tidak berani mendekat, musuh
dia tidak berani macam-macam mengambil tanah kaum muslimin. Kita jaga tanah kita, kita jaga air kita jaga udara kita dari agresi serangan orang-orang kafir, musuh-musuh kita. Satu hari kita melakukan itu, hanya berjaga-jaga, belum perangnya, belum jihadnya, baru ribatnya. Satu hari itu, kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada seisi dunia dan apa yang ada di atas dunia itu. Ada emas, ada tambang, ada nikel, ada macam-macam. Ya, tidak cukup emas yang ada di bumi, yang di atas bumi juga banyak emasnya. Ya, emas yang dipakai ibu-ibu ini, ya kan, banyak toh. Apalagi kalau orang Bugis Makassar pulang haji pakai emas. Banyak itu. Pulang haji pakai baju yang keren, ya toh, yang menor-menor itu. Lalu emasnya, ngeri, kayak Taliban itu, ya kan? Orang Madura juga sama. Karena saya ada darah Madura juga, ibu dari Madura, Bangkalan. Itu kalau lebaran, kalau kondangan, ya, orang pernikahan, semua emas ditampakkan semua. Nah, ini kebiasaan yang sebenarnya tidak perlu, tidak bagus mempertontonkan itu, ya. Bapak, itu semua lebih baik itu. Jadi ribatu yaumin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Kita punya uang, kita punya tabungan, kita punya emas, kita punya macam-macam, surat tanah, ya. Apalagi yang kita punya, motor, mobil, rumah, apa semua. Apa usaha-usaha kita di atas dunia ini, itu tidak ada nilainya, tidak sebanding dengan indahnya, dengan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada seorang yang berjuang untuk membela tanah airnya, membela kedaulatan negerinya. Insya Allah. Wa maudhi'u sauti ahadikum minal jannah. Nah, ini lihat, dan letak tempat, ya, tempat apa? Tempat pecut. Tahu pecut? Kalau kuda, kalau ingin larinya cepat, diapain? Diapakan? Dipecut, ya. Ada perlombaan pacuan kuda. Ada juga yang mirip-mirip pacuan kuda itu kalau di Madura karapan sapi. Ada lagi kerbau. Ya, di mana itu? Di Lombok, di Bali mungkin ada, ya. Kalau di sini apa? Lomba pacuan hewan ada. Kalau di Arab itu onta. Iya. Ada lomba pacuan onta. Itu untuk bisa mereka lari dengan cepat, dipecut. Nah, kata Nabi SAW, wa maudhi'u sauti ahadikum minal jannah, subhanallah, ya, tempat kamu meletakkan cemeti atau pecut, ya, untuk memukul atau membuat kuda itu berlari kencang dalam rangka berjihad di jalan Allah, tempatnya di surga. Itu cemeti untuk kita memacu kuda kita, ya, untuk berjihad di jalan Allah. Itu tempat cemetinya saja masuk surga. Paham? Bukan cuma orangnya masuk surga, ya, cemetinya dan tempat kita menaruh itu cemeti untuk memacu kuda kita supaya lari kencang berdalam rangka berjihad di jalan Allah, itu ada di dalam surga. Khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Tempat cemeti itu kan kecil, Pak, Ibu, ya. Tempatnya kecil, enggak banyak. Ya, enggak seperti kita naruh mobil, motor ada garasinya besar. Ya, kita taruh kita punya brankas. Brankas. Orang kalau kebanyakan emasnya taruh brankasnya, brangasnya ada besar itu. Ya. Enggak cukup brankas. Ya, kalau koruptor itu dia bikin apa? Dia bikin bunker di bawah rumahnya. Ya, ditaruh duit. Ada yang kemarin ketangkap hakim Mahkamah Agung. Waduh, hebat itu.
Itu ditemukan uang di rumahnya, bunkernya hampir 1 triliun. 1 triliun uang cash. Saya pegang 1 miliar aja belum pernah. Ini 1 triliun. Waduh, 1000 miliar. Masya Allah, ya. Tapi didapat dari cara-cara yang tidak halal. Itu nggak ada nilainya, ya. Anda mau punya berangkas sebesar apapun, simpan emas, simpan uang, simpan perak, simpan perhiasan macam-macam, ya, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak digunakan untuk ibadah. Kalau tidak digunakan harta kita untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu cemeti dan tempatnya untuk kita taruh cemeti itu untuk apa? Memacu kuda di jalan Allah. Itu kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di atasnya. Warrauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah. Waktu sore petang yang digunakan seorang hamba, yang ditempuh oleh seorang hamba dalam berjuang berjihad di jalan Allah, awil ghadwatu, atau waktu yang dia tempuh pada pagi hari. Al-ghadwah itu dimulai dari waktu terbit matahari sampai zuhur. Ar-rauhatu itu waktu istirahat. Ya, ar-rauha itu dari raha, ya, ar-rahah. Rahah itu istirahat. Biasanya orang mulai istirahat itu setelah zuhur. Makanya ada tidur qailulah siang hari, atau itu biasanya orang lagi santai-santai, ya, ngeteh-ngeteh, ya, habis asar menjelang maghrib biasanya kita santai-santai, ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi. Nah, itu waktu rauhah namanya, antara waktu zuhur sampai maghrib. Ya, kemarin saya ke Alabio lewat Kandangan, baru tahu nama Kandangan daerah itu, padahal makan ketupatnya sudah lama. Ya, baru lewat di situ makan gorengan. Waduh, enak sekali gorengannya, ya. Gorengannya macam-macam, ada tempe, ada tahu, ada bala-bala. Itu khusus gorengan semua. Saya bingung juga, kalau di Jakarta gorengan itu pagi-pagi. Di sini saya cari gorengan pagi-pagi nggak ada. Ya, nggak ada tersedia. Ya, ternyata sedianya sore-sore, ya, sambil ngopi dan ngeteh gitu. Ini warauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Waktu kita digunakan untuk berjuang di jalan Allah, apakah pagi, apakah sore hari, itu waktu itu nilainya lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Masya Allah, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, nomor 2892, At-Tirmidzi 1664, Musnad Imam Ahmad 22.872, dan Sahih Muslim nomor hadisnya 1881. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana keterangannya? Mulazamatul makan alladzi bainal muslimina wal kuffar. Kita berdiam menjaga tempat, ya, atau wilayah yang menjadi perbatasan antara batas kaum muslimin dan orang-orang kafir. Jadi kalau zaman dulu itu biasa, ya, wilayah negeri Islam ini, wilayah yang menjadi kekuasaan kaum muslimin, itu harus dijaga. Ya, semacam kita perbatasan itu namanya ada perbatasan, ada garis perbatasan. Sekarang ada imigrasi, ada mau masuk bandara dari luar negeri, orang asing datang, itu harus diperiksa dokumen-dokumennya, ya kan? Nah, setiap bandara itu ada keamanannya, ada polisinya, ada bea cukainya, ya, supaya apa? Semua negara ini tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar, apa yang dia bawa ketika masuk dan apa yang dia bawa ketika keluar. Jangan sampai seperti negeri Konoha, punya bandara khusus, negara tidak hadir, tidak ada polisi, tidak ada bea cukai, tidak ada tentara di situ. Nah, itu negara namanya Konoha. Ada yang seperti itu? Ada bandara di situ, di tempat
pertambangan nikel. Nauzubillah. Ya. Nah, ini bagaimana kita menjaga kedaulatan? Kita dulu diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga kedaulatan negeri-negeri kaum muslimin. Mulazamatul makanil ladzi bainal muslimin wal kuffar li hirasatil muslimin, untuk melindungi dan menjaga kaum muslimin. Yaitu apa ribat itu? Al-fahwal iqamatu fis thughur. Ya, yaitu ketika kita berdiam diri, ketika kita menjaga thughur. Thughur itu pos-pos perbatasan. Pos-pos apa? Pengintaian. Ya. Jadi setiap perbatasan itu ada pos-pos pengintaian. Jangan sampai tentara asing, tentara musuh ya menyelinap masuk, kita nggak tahu. Ya kan? Zaman sekarang ini bahaya. Ya, mereka perangnya bukan lagi bawa senjata. Kalau perang bawa senjata, tentara asing pakai pakaian loreng-loreng, ya, bawa senjata, bawa pesawat, bawa helikopter, bawa bom, bawa rudal. Itu namanya nantang perang. Itu rugi nanti. Sekarang perang itu dengan cara bagaimana? Menyelinap. Datang orang-orang, tenaga kerja, ya, nggak pakai seragam tentara tapi masuk terus. Itu bisa jadi tentara itu yang masuk itu. Dia bawa apa? Alat-alat intelijen, dia bawa alat-alat penyadapan, dia bawa alat ini dan sebagainya. Ya, maka kita harus waspada. Perang zaman sekarang tidak lagi seperti zaman dahulu berhadap-hadapan. Sekarang melalui apa? Intersepsi, melalui penyelundupan, melalui penyelinapan, melalui perdagangan narkoba untuk merusak akhlak generasi muda kita. Ya, dicekok, kemudian dicuci otak anak-anak muda kita, ya, dengan berbagai macam obat-obatan terlarang. Supaya apa? Anak mudanya terlena, anak mudanya tergeletak, anak mudanya lemah, ya, lemah, tidak berdaya, kemudian dia tidak punya orientasi hidup, sehingga apa? Bangsa asing mudah untuk menguasai negeri kita. Nauzubillah min zalik. Iqamah fi thughur, maka penting bagi kita untuk menjaga perbatasan, menguatkan pos-pos pengintaian ini. Wa nalal murabitu fi sabilillahi hadzal ajra lima fihi minal mukhatarati bin nafsi min ajli hifzil islam wal muslimin. Seorang murabit, seorang yang berjaga-jaga menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin dengan niat jihad fi sabilillah, dia akan mendapatkan pahala yang besar seperti itu. Kenapa? Karena dia sedang menyabung nyawa. Dia sedang berspekulasi. Dia sedang menyetor nyawa untuk apa? Menjaga Islam dan kaum muslimin. Alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan di sini, ya, kita jangan lengah. Termasuk negeri-negeri kaum muslimin, enggak boleh lengah. Nah, ini Nabi makanya mengajarkan kepada kita pentingnya ribat satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga wilayah kaum muslimin agar tidak disusupi, agar tidak dimasuki, agar tidak dikuasai oleh orang asing. Insya Allah. Maka tugas ibu-ibu, emak-emak ini penting. Ya, emak-emak ini tugasnya walaupun dia tidak berada di garis depan yang memanggul senjata, tugas ibu-ibu ini berada di balik layar. Di balik layarnya bagaimana? Yaitu dengan mencetak generasi, dengan mendidik anak-anak generasi muda kita yang kuat fisiknya, yang kuat akidahnya, yang kuat imannya, yang bagus akhlaknya, yang bagus ibadahnya, yang disiplin dalam bekerja dan belajarnya, yang berdedikasi kepada agama, bangsa dan negaranya. Itu tidak lepas semua dari perannya ibu. Tidak ada orang hebat kecuali dia di belakangnya ada ibu yang hebat, betul? Tidak ada pemimpin yang hebat kecuali di belakangnya ada istri yang hebat, betul?
Iya, jadi ibu-ibu ini penting ya, jangan merasa rendah hati, jangan merasa rendah diri ya. Jangan merasa tidak ada nilai, tidak ada harganya. Tidak, ibu-ibu punya harga, punya nilai yang sangat besar di hadapan Allah untuk menyiapkan generasi para mujahidin, generasi muda yang siap untuk membela agama dan membela negara insya Allah. Ini hadis yang nomor 10 ya. Jadi sudah paham sekarang bagaimana pahala orang yang ribat, al-hifazu 'alal ribat wa hirasatut thughur. Ini penting. Nah, inilah kenapa negeri-negeri muslim ini harus kuat dalam pertahanannya. Ya, negeri Islam ini nggak boleh lemah pertahanannya. Baik pertahanan di dalamnya, di dalam negeri, maupun pertahanan untuk menahan serangan dari luar. Ada pertahanan internal, yaitu apa? Pembangunan ideologi, pembangunan karakter, pembangunan akhlak. Itu akan memperkuat pertahanan internal sebuah negara, sebuah bangsa, dan sebuah umat. Yang kedua adalah kita harus memperkuat pertahanan apa? Luar. Ya, pulau-pulau kita jangan sampai diambilin orang. Ya, tanah-tanah kita jangan sampai dikuasai oleh orang lain. Kekayaan alam kita jangan sampai dikuasai oleh orang lain. Kita nggak menikmati, anak cucu nggak menikmati. Katanya tanah air milik kita. Indonesia, tanah airku, tanah hilang, air pula hilang, kan begitu. Jadi tanah air yang mana yang kita miliki kalau tanahnya sudah diambilin orang? Air apa yang kita miliki kalau air sudah tercemar, tidak bagus untuk kita konsumsi? Ya. Kekayaan alam kita dikeruk oleh orang, tidak tersisa, kita hanya dapat ampasnya saja. Maka itu kekayaan alam itu harus kembali kepada ya undang-undang negara kita. Itu adalah dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya dikuasai oleh segelintir orang, dikuasai oleh swasta. Ya, negara cuma dapat royalti, dapat pajaknya semprit, yang kaya yang punya tambang, ya, sementara rakyat yang ada di sekelilingnya tidak mendapatkan apa-apa dari kekayaan alam di negeri itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor berapa hadis berikutnya? Nomor 11. Al-musahamatu fil i'dad hukmuha ka hukmil ghazwi. Bagaimana kita memiliki saham, memiliki sumbangsih, kontribusi dalam persiapan jihad, hukumnya sama dengan hukum orang yang berperang di jalan Allah. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman, yaitu namanya Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Siapa orang yang memberi bekal, memberikan segala keperluan perlengkapan orang yang berperang di jalan Allah, maka dia hukumnya sama dan pahalanya sama dengan orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Kita yang nggak punya kekuatan fisik, ada pasukan, ada TNI, ada tentara, kita berikan mereka bantuan untuk bisa menjaga kedaulatan negara kita. Ya, ada pasukan mujahidin di Palestina yang mereka ini berkorban untuk mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Kita nggak bisa ikut berjuang di sana, kita nggak bisa ke sana, kita nggak bisa melakukan apa-apa jauh dari sana. Yang bisa kita lakukan adalah man jahaza ghaziyan.
Kita harus bela mereka dengan cara bagaimana? Menyuplai kebutuhan logistik mereka yang berjuang mempertahankan dan membela kesucian tanah suci umat Islam. Ya, kita di sini enak. Ya, jihadnya mudah di sini. Jihadnya apa? Ya, jihadnya cuma sholat subuh berjamaah, itu jihad juga itu. Tapi kan mudah. Ya, walaupun berat juga, sulit itu. Jihad kita cuma apa? Hadir di majelis ilmu, di majelis taklim. Ya, majelis taklim sekarang sudah enak, masjidnya sudah ber-AC. Ya, tinggal duduk, tinggal dengar. Kalau masih malas juga, keterlaluan. Betul? Iya. Kita belajar di majelis taklim, di majelis ilmu, tidak kepanasan, ya. Semua ada, mau minum ada, mau kopi ada, mau teh ada, ya, mau snack beli sendiri gitu kan. Ya kan, semua ada. Apa yang susah? Kita jihadnya begini-begini aja. Ya, jihad saya ceramah, jihad saya safari dakwah, jihad saya memberikan kajian. Ini masih enak walaupun capek itu. Ya, walaupun capek, sering meninggalkan keluarga, ya. Apa namanya, kadang naik kereta, naik mobil, kadang-kadang safari dakwah itu Masya Allah. Saya pernah di Kalimantan Timur itu, ya, dari satu kota ke tempat lain itu nggak ada pesawatnya, naik mobil 10 jam, ya, 10 jam jalannya jelek lagi. Ini banyak lubang-lubang itu, Masya Allah, ya, luar biasa. Ya, kita nikmati walaupun capek. Itulah jihad kita. Kalau dibandingkan dengan jihad mereka yang menghadapi moncong senjata Israel, yang setiap hari bisa mati kapan saja, setiap hari perempuan bisa menjanda ditinggalkan suaminya, anak bisa menjadi yatim ditinggalkan ayahnya. Itu terjadi setiap hari mereka berjuang berpeluh, musim panas, musim dingin, kaki mereka berdebu, tubuh mereka berdebu, berkeringat, ya, tidak mandi, tidak pulang ke rumah, tidak menikmati tidur bersama istri dan anak, tidak menikmati tidur dalam selimut, satu selimut dengan istrinya. Mereka tinggalkan keluarganya untuk apa? Untuk berjuang siang malam, menjaga kesucian, membela dan mempertahankan Masjidil Aqsa. Kita punya kelebihan rizki dari Allah. Kita masih banyak rezekinya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sumbang mereka, kita dukung perjuangan mereka, ya, dukung kirim makanan, dukung kirim logistik, dukung kirim obat-obatan, dukung kirim apa? Kirim selimut, dukung kirim tenda-tenda, dan dukung juga kita berikan harta kita berjuang di jalan Allah. Kalau kita tidak bisa berjuang di jalan Allah dengan raga kita, minimal kita bisa mengirim harta kita. Harta itu yang berjuang di jalan Allah digunakan oleh para pejuang kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, pahalanya sama dengan pahala orang yang berjihad, insya Allah, ya. Mereka butuh senjata, ya kita kasih uangnya. Kan kalau ngirim senjata dari sini tidak mungkin, ya toh. Kirim senjata, kirim senapan, kirim rudal, nggak mungkin dari Indonesia. Yang bisa adalah kirim uang di sana yang beli, di sana yang bikin, rakit, begitu. Itu tugas kita sebagai umat Islam, sebagai bentuk solidaritas kita, persaudaraan kita terhadap saudara-saudara kita yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Tidak cuma memberikan persiapan perang bagi para mujahid, tapi juga apa? Ada yang memberikan nafkah untuk keluarga si pejuang. Karena pejuang ini kan dia meninggalkan anak istri. Pejuang ini kan cuti, gak bekerja di kantornya, betul? Ya, kenapa? Karena dia fokus untuk menjaga perbatasan kaum muslimin. Dia fokus untuk manggul senjata melawan Zionis Israel, melawan tentara-tentara musuh. Maka dia nggak bisa bekerja mencari nafkah buat anak istrinya. Maka kita harus support keluarga mujahid itu
man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Kalau kita memberikan nafkah untuk keluarga si pejuang, untuk istri dan anak si pejuang, maka pahala kita sama dengan pahala orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2843, Imam Muslim nomor 1895. Al haditsus tsani asyar, hadis yang ke-12, afdalul jihad kalimatul haq. Sebaik-baik, seutama-utama jihad adalah menyampaikan kebenaran. An Abi Sa'idin al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apa sabda Nabi? Afdalul jihad, sebaik-baik seutama-utama jihad itu adalah kalimatu adlin, menyampaikan pesan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyampaikan kata-kata yang adil inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim. Ya, itu juga bagian dari jihad di jalan Allah. Jadi jihad itu luas maknanya. Ibu-ibu mengasuh anak itu bagian dari jihad. Ibu-ibu menyusui anak bagian dari jihad. Ibu-ibu melayani suaminya bagian dari jihad. Ya, suami cari nafkah untuk anak istrinya bagian dari jihad fisabilillah. Ya, kemudian mencari nafkah rezeki yang halal, kemudian muasyarah bil ma'ruf, itu juga bagian dari jihad. Ya, nah termasuk di sini adalah kalau ada penguasa zalim, kita beri nasihat, kita luruskan dia supaya dia adil. Insya Allah. Makanya Nabi SAW dalam sabdanya yang lain, dalam hadis yang lain, kalau ini hadis afdalul jihad kalimatu adlin da sultanin jair, ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, ya, nomor 4344, Sunan At-Tirmidzi 2174. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sayyidus syuhada'i Hamzah, penghulu pemimpinnya para syuhada adalah Hamzah. Ya, itu pemimpinnya, penghulunya. Penghulu itu apa? Bukan yang menikahkan kita di dunia. Ya, penghulu itu kan istilah namanya apa? Pencatat nikah, ya. Penghulu nikah, juru apa? Yang ditugasi oleh negara untuk mencatat pernikahan, ya, seorang muslim dan muslimah. Nah, penghulu itu maksudnya adalah pemimpin. Nanti di hari kiamat, ya, yang memimpin golongan orang-orang yang mati syahid, pejuang-pejuang yang mati syahid di jalan Allah, dari sejak zaman dulu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nanti yang memimpin rombongan para syuhada untuk masuk ke dalam surga adalah pamannya Rasulullah, yaitu namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah? Hamzah ini adalah paman Nabi yang gugur di medan perang Uhud, ditombak oleh seorang budak namanya Wahsy, ya, atas suruhan dan bayaran dari seorang perempuan pemuka, istri pemuka kota Mekah, istrinya Abu Sufyan, namanya Hindun. Hindun ini, ya, suruh seorang budaknya, ya, namanya Wahsy untuk membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Kenapa? Karena Hindun ingin balas dendam atas kematian bapaknya dan saudara kandungnya yang terbunuh dalam perang Badar di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya kalau punya anak, punya cucu, tolong jangan dinamakan Hindun. Ada nama Hindun di sini? Nah, itu kesalahan sejarah. Kalau bisa diganti saja namanya. Kalau masih bisa. Kalau tidak, ya sudah, nggak apa-apa sudah. Ya,
Itu sejarahnya, ya. Maka Sayyidus Syuhada Hamzah, pemimpin penghulunya, pemimpin rombongan syuhada itu adalah Hamzah. Dan siapa lagi? Wa rajulun qama ila sultanin jair fa amarahu wa nahahu faqatalah. Kata Nabi, yang akan menjadi asistennya Hamzah Abdul Muttalib, yang akan menjadi pembantu pengawalnya Hamzah ketika memimpin rombongan syuhada masuk ke dalam sorga, adalah seorang yang dia berani datang kepada penguasa zalim, lalu dia amar ma'ruf dan nahi mungkar, lalu kemudian karena sebab amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dia lalu dibunuh oleh si raja zalim. Itulah syuhada, orang yang berani membela kebenaran, bukan berani membela yang bayar. Paham sampai sini? Insya Allah, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ya ini penting ya, karena sekarang apa? Kita juga perlu jihad untuk menegakkan kebenaran ini. Kenapa? Karena banyak, ya, tidak sedikit, ya, perjuangan umat ini digagalkan atau dihalang-halangi oleh penguasa yang zalim. Contohnya bagaimana Pak Ustadz, tolong diterangkanlah bagaimana itulah ceritanya lah. Allah lah ini kan cerita khas orang Banjar ya. Saya dikit-dikit dibilang lah itu. Saya tunggulah Ustadz, Ustadz lah. Itu saya bingung juga bacanya WA ini kan. Dikit-dikit lah ini. Apa maksudnya? Itu ya. Ternyata ya begitulah, saya paham aja sendiri gitu. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, itu sejarahnya. Kalau kita ingin membongkar sejarah, kenapa Palestina ini bisa dijajah oleh Israel, kenapa Baitul Maqdis Masjidil Aqsa ini bisa jatuh ke tangan Yahudi, kenapa kita sulit bersatu. Umat ini kaya, umat ini banyak. Bayangkan, hampir sudah 2 miliar umat Islam ini, tapi menghadapi Yahudi cuma 10 juta. Yahudi 10 juta dikencingin sama 2 miliar orang Islam, tenggelam dia itu. Tapi kita nggak berdaya, ya, kekuatan kita nggak ada. Kita punya banyak tentara, pasukan-pasukan negeri-negeri Islam, tapi mereka kerjanya, pasukannya mengintimidasi rakyat, bukan melawan Zionis, bukan berperang melawan Israel. Itu yang terjadi di negara-negara Arab, ya. Kalau ada rakyat yang ingin membantu perjuangan Palestina, pasti digagalkan, dan mereka yang berjuang untuk Palestina itu ditangkep-tangkepin, bukannya dijadikan pahlawan, bukannya didukung, tapi malah dijadikan sebagai teroris, ditangkap kemudian dipenjarakan. Itu seperti tahun-tahun, puluhan tahun yang lalu terjadi seperti itu. Banyak para mujahidin dari Mesir, dari Yaman, dari Irak, dari Syria dulu membela saudara-saudaranya di Palestina, ya, melawan tentara-tentara Zionis tahun 45 sampai tahun 48. Apa yang terjadi? Mereka justru para mujahidin ini digelandang, ditarik, diambil senjatanya, dilucuti, bukan oleh Israel dan Amerika, tetapi dilucuti oleh tentara-tentara Arab. Disuruh kembali ke negerinya. Bilang apa? Alasannya biar kami yang menghadapi tentara Zionis. Kalian kan tidak terlatih, ya, tidak terlatih, ya, berbaris-baris saja tidak bisa, ya, kencing belum lurus udah mau jadi tentara katanya. Mangkat senjata aja nggak bisa, mau berjuang bagaimana? Pulang aja, biar kita yang hadapi Israel ini, ya, kita yang pakai seragam, kita yang resmi, punya pangkat letnan, kolonel, bintang 1, bintang 7, bintang 6, ya. Tapi yang terjadi, mereka mengkhianati perjuangan rakyat umat Islam. Mereka melucuti senjata para mujahidin, dan mereka justru menangkapi orang-orang ini. Dan sampai sekarang perjuangan Palestina lebih banyak gagal bukan karena kuatnya Israel,
tapi karena pengkhianatan pemimpin-pemimpin negeri Islam. Makanya di sini penting kita memberikan apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalimatu adlin inda sultanin jair. Kenapa? Karena rakyat sebenarnya ingin membantu Palestina. Umat Islam dari semua negara ingin membantu Palestina agar segera merdeka, tapi karena terhalang oleh kepentingan rezim negara-negara Arab yang mereka berdiri, mereka bisa hidup itu dalam rangka untuk menjaga kepentingan Israel, untuk melindungi keamanan Israel, maka upaya rakyat negeri Islam ini tidak berhasil dan tidak bisa mendukung perjuangan saudara-saudaranya. Ya, tidak sedikit kemarin waktu perang 2 tahun di Gaza ini, ya, justru negara Arab ini tidak menginginkan para pejuang Palestina ini mendapatkan kemenangan, mendapatkan bantuan. Ya, mereka lebih suka Israel yang menang. Karena kalau pejuang Palestina ini yang menang, maka mereka akan menghadapi gelombang massa rakyat yang ingin berjuang ke Palestina membela saudara-saudaranya, dan itu tidak mereka inginkan. Mereka lebih senang menjaga hubungan baik dengan Amerika, menjaga hubungan perdagangan, ekonomi, investasi dengan Israel, daripada mereka kehilangan legitimasinya, ya, di hadapan rakyatnya sendiri. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini penting untuk kita menjaga semangat, menjaga spirit untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini peran yang bisa kita lakukan masing-masing. Jangan kita meremehkan peran masing-masing. Masing-masing sudah ada porsinya, masing-masing sudah ada perannya. Maka tugas kami di sini adalah memberikan tazkirah, peringatan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ibu-ibu kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri sampai 10.30, masih ada waktu 10 menit. Boleh, ada yang mau bertanya? Mau curhat juga boleh, ya. Tapi jangan curhat Mama Dedeh, ya. Ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana jihad kita sekarang, Pak Ustadz? Ya, jihad kita sekarang sebagai penutup, kita membangun generasi, kita didik generasi kita dengan baik, jaga dan didik anak-anak kita dengan baik, dengan akidah yang benar, dengan iman yang benar, akhlak yang benar, supaya mereka menjadi orang-orang kuat, supaya anak-anak kita menjadi pemimpin. Ya, ini kerusakan, kelemahan negeri-negeri Islam karena kita ini tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, orang-orang Islam banyak yang soleh, orang Islam banyak yang soleh, rajin berderma, rajin sholat berjamaah, rajin puasa, rajin sholat sunnah, puasa sunnah, rajin umroh. Orang Indonesia paling rajin umroh, apalagi dari Banjar. Banyak. Masya Allah, saya kalau datang kemari tiap naik pesawat itu separuhnya orang umroh pulang dari Mekah. Ya, jamaah di Banjar itu paling banyak di Mekah Madinah. Katanya itu nomor berapa itu, orang Banjar di Saudi itu mungkin nomor 2 terbanyak setelah Madura. Nah, kalau Madura masih nomor 1 itu. Kalau di Arab Saudi, ya, ini Masya Allah, kita punya segala-galanya. Kita punya kekayaan, kita punya kebaikan yang Allah berikan. Mari kita gunakan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan hanya rumah yang kita perbaiki, kita percantik, bukan hanya masjid kita perbagus. Banyak orang kaya menyumbang masjid untuk bangun masjid bagus. Saya setuju. Masjid tidak boleh lusuh, tidak boleh jelek. Masjid harus bagus, masjid harus mewah, masjid harus berwibawa,
Tapi yang lebih penting daripada membangun masjid yang bagus adalah membangun pendidikan yang bagus, membangun anak-anak yang bagus akhlaknya. Ini yang penting. Sebab kalau masjid bagus, mewah, besar, kalau nggak ada isinya, tidak ada anak-anak muda yang mengisi masjid itu. Sekarang saya mau tanya, masjid besar-besar di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, di mana-mana ini, ya, siapa yang mengisi? Orang tua. Orang sudah susah jalannya. Yang azan bengek-bengek, batu-batu. Allahu Akbar. Susah. Bagaimana pemuda-pemudanya? Kalau bukan ibu-ibu kita yang melahirkan ini anak-anak muda, ya, harus tegas mendidik anak zaman sekarang. Jangan lembek-lembek. Jangan kemenyek-kemenyek kata orang Jawa, ya. Jangan lemes-lemes, mendidik anak itu harus tegas, harus kuat, ya, supaya karakter anak kita juga kuat, ya. Jangan sedikit-dikit anak itu gampang gampang patah semangatnya. Ini semua tidak lain adalah karena pendidikan dan pengaruh daripada orang tua. Ya, investasi terbaik untuk keluarga dan masa depan umat adalah pendidikan anak-anak kita. Ya, jangan pernah kita sepelekan urusan pendidikan. Ayo kita infakkan harta kita di jalan Allah dalam semua bidang. Ya, kita bangun pendidikan, sekolah Islam yang bagus, rumah sakit Islam yang bagus. Anak-anak kita didik jadi dokter-dokter yang baik, yang berakhlak, jadi insinyur yang baik, yang hafiz Quran, jadi ahli hukum yang baik. Ya, anak-anak kita juga jadi polisi dan tentara yang baik. Nah ini, kalau bisa jadi polisi dan tentara yang baik, tapi jangan jadi polisi dan tentara yang tukang ngambil duit negara. Ya, nah itu. Kenapa polisi dan tentara ini kok banyak yang tidak baik? Ya karena orang baik nggak mau jadi polisi dan tentara. Ya, makanya orang jahat, orang yang nggak punya akhlak, nggak punya agama yang jadi polisi dan tentara. Makanya banyak jenderal-jenderal yang jadi tikus negara. Ya, kenapa? Karena orang baiknya tidak mau jadi polisi dan tentara, berkarir yang baik di sana. Maka anak-anak kita, ayo kita arahkan yang baik untuk menjadi pejuang-pejuang agama, pembela-pembela negara, agar negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita petunjuk jalan yang lurus, yang terang. Kita senantiasa dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal, banyak dan barakah. Kita gunakan harta kita sebaik-baiknya untuk kita gunakan dalam rangka perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.